mengatakan Yesus tidak memiliki awal. Tetapi Bapak bangga dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, pada awalnya. Berarti Yesus memiliki awal, Pak. Jadi gini, kita tinggalkan materi-materi yang menurut saya itu materi awam, ya. Saya ingin mencoba Bapak memahami dengan baik. Julukan profetis tersebut kepada Yesus, yaitu Sang Mesias atau Sang Firman yang Bapak katakan tadi, yang adalah tidak memiliki awal, tetapi nyata Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah awal, ya. Itu memberikan informasi sifat keilahian Mesias atau Nabi. Jadi gini, Yesus disebut Mesias atau siapapun yang dijuluki Mesias oleh Allah di dalam kitabnya para nabi, sifat keilahian Mesias atau praada Mesias sebagai Sang Firman, bukanlah firman itu tidak diciptakan, melainkan menciptakan. Coba Bapak lihat di dalam Mazmur 33 ayat 6. Jika dia menciptakan, maka dia kekal. Jadi sifat keilahian Mesias dinyatakan pula dalam penggambaran kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrat, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi coba Anda lihat, perhatikan sini. Frasa kata permulaannya sudah sejak dahulu kala, dalam bahasa Ibrani dikatakan umot sautau mikkedem. Secara literal artinya yang kehadirannya sudah sejak lampau. Jadi kalimat ini hendak memberikan petunjuk bahwa kekekalan Sang Mesias sebagai firman Tuhan yang berdiam bersama dengan Tuhan, dalam frasa ini hendak mengungkapkan sifat keilahian yang ditegaskan di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Artinya, kalam Allah itu memang kekal bersama dengan dirinya. Sifat Allah yang adalah Sang Firman memang melekat pada dirinya. Sehingga kehendak Allah itu ada, sejak tidak ada, kehendak Allah itu ada bersama dengan adanya dirinya. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu ada disebabkan karena adanya kehendak itu tadi. Jadi terciptanya Yesus berasal dari sifat yang sudah ada pada diri Allah. Coba Anda lihat ayat yang disalahpahami oleh orang-orang Kristen termasuk Anda. Yohanes 14 ayat 7 sampai ayat 9. Apa kata Yesus? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu jawab Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, tentu ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau kemudian berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Pak David, mungkin Bapak senang dengan saya membahas ayat ini. Karena saya katakan ini bukan materi awam. Tapi dengarkan penjelasan saya, Pak. Ayat ini harus dipahami dengan membaca, ya, dan mempertimbangkan terlebih dahulu ayat-ayat yang telah dikutip atau yang diajarkan sebelumnya yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Paham? Ingat? Ayat ini harus dipahami dengan memahami, dengan membaca, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu ayat-ayat yang telah dikatakan di dalam kitab Tanakh milik orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah, bahwa adanya Mesias itu disebut sebagai anak Tuhan.
Bukan Yesus, tapi Mesias. Mazmur 27 misalnya. Lukas 1 ayat 35 misalnya. Matius 16 ayat 15 sampai ayat 17 misalnya. Matius 8 ayat 28 sampai ayat 29 misalnya. Matius 20 ayat 54 atau 45 kalau nggak salah. Coba Anda lihat. Oleh karenanya, di bawah terang pemahaman ayat-ayat sebelumnya, maka pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9 tadi harus dipahami dalam artian bahwa Yesus menyatakan Bapa yang tidak nampak atau Bapa yang adalah gaib tersebut, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan Yesus menegaskan pula di dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mengapa Yesus masih menggunakan kalimat aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, jika dia adalah Bapa itu sendiri, Pak David? Mengapa? Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Bukan Yesus, tapi Bapa yang berdiam di dalam diri Yesus. Tidak, aku katakan, kata Yesus, dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Pak David, sadarkah Bapak, mengapa Yesus masih menggunakan kalimat aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jika dia adalah Bapa, Pak David, maka Yesus akan mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Ayo, Yesus tidak akan mungkin mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku sekiranya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak David. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Kata yang diterjemahkan akulah dia di dalam ayat ini, itu dipergunakan dalam bahasa Yunani ego eimi. Persoalannya, apakah ego eimi dalam ayat ini menunjuk kepada Bapa atau menunjuk kepada pengertian lain? Ayo, ini yang Bapak harus pahami. Frasa kata Yunani ego eimi, ya, yang diucapkan oleh Yesus dalam menunjukkan dan menegaskan sifat keilahian yang melekat pada dirinya. Namun di satu sisi, istilah ini dapat menunjuk pada ungkapan penegasan saat seorang berbicara. Contoh, jawab malaikat Jibril kepadanya, akulah Jibril yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Di dalam Lukas 1 ayat 19. Jadi akulah Jibril, dalam teks Yunani dipergunakan bentuk ego eimi Jibril. Tidak ada yang istimewa dalam penggunaan kata ego eimi pada ayat tersebut. Demikian pula dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini tenanglah, aku ini Yesus, jangan takut. Kalimat aku ini dalam teks Yunani dipergunakan bentuk ego eimi. Demikian pula saat Yesus menggunakan dirinya pada Paul di Damsyik sebagaimana yang dilaporkan dalam karangan Lukas, ya, Kisah Para Rasul 9:9. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, ya, yang kau aniaya. Kalimat akulah Yesus dalam ayat ini tersebut dipergunakan untuk bentuk apa? Ego eimi Yesus. Sekali lagi Pak David, tidak ada yang istimewa dengan penggunaan kalimat tersebut selain bentuk penegasan dan idiom Yunani yang khas jika membuat kesimpulan Yesus adalah Bapa berdasarkan ego eimi. Mengapa malaikat juga mengatakan ego eimi? Mengapa? Yang menggunakan akulah dia berarti Tuhan.
berarti malaikat juga Tuhan. Kalau ia mengatakan akulah dia. Karena malaikat itu juga mengatakan ego eimi. Ego eimi. Jadi ketika orang Kristen ada menemukan kata akulah dia, lantas kemudian itu adalah Bapa, berarti orang Kristen juga harus mengakui malaikat adalah Bapa itu juga. Jadi dengan kajian ini, sekarang Pak David, saya ingin memecahkan apa makna bentuk kata kalimat ego eimi dalam Yohanes 8:24. Ayat 24 terus terang tidak dapat dipahami tanpa sebelumnya membaca ayat 23, di mana Yesus mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena istilah ego eimi pada ayat 24 hendak menegaskan apa yang dikatakan pada ayat 23, bahwa apabila orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah yang datang dari atas dan bukan dari dunia ini, maka mereka akan mati dalam dosa. Artinya, andai saja mereka tidak mengakui Yesus itu utusan Allah, maka mereka Bani Israel akan mati di dalam dosa. Itu yang perlu Pak David sebagai pendeta pahami dengan jelas. Jadi Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, bukan Allah, tetapi dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk yang berasal daripada sifat Allah yang melekat pada diri Allah, bekal bersama Allah yang disebut dengan kalamullah. Jadi Yesus dan makhluk lainnya sudah ada sebelum penciptaan alam ini, dengan adanya sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Kun, tercipta. Kun, ada. Kun, wujud. Jadi semua Yesus ataupun semua makhluk di muka bumi ini, semua berasal dari firman. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Tadi saya nanya, Zul. Itu kamu bilang ya bahwa kekristenan itu berhubungan dengan agama Yunani lah, intinya gitu kan. Dan juga dengan apa tadi, agama-agama pagan lah, kurang lebih begitu kan. Yesus itu katanya seperti Horus ya, Horus. Terus Krishna. Terus ada lagi Midras kali ya. Itu dari mana sih kesimpulan itu bisa datang, itu dari mana gitu loh. Coba silakan Jul, diterangkan dulu deh. Termasuk si MH ini yang sering kali, oh ini kibal-kibul Yunani katanya. Coba sekarang sekalian saya mau minta kalian jelasin, biar saya juga ngerti gitu. Oh maksudnya ini gitu loh. Coba silakan. Berarti Bapak tidak mendengarkan penjelasan saya, Pak. Ajaran Trinitas di Mesir adalah penyembahan terhadap Isiris, Ausuris, dan Horis atau Horus. Penyembahan Trinitas di Romawi, Jupiter, Nipton, dan Pluton. Ajaran Trinitas di Yunani, penyembahan terhadap Zeus, Poseidon, dan Pedos. Penyembahan Trinitas di India, Brahma, Krishna, dan Shiva. Hari beribadahnya mereka hari Minggu. Ya, mereka semua mati untuk menebus dosa manusia. Salib Kristen itu sama dengan salib Mesir yang disebut Krus Asanta. Vatikan itu menggambarkan Tuhan Bapa amat sangat mirip dengan Zeus. Orang-orang Romawi merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Dan siapa orang-orang Romawi ini? Dia adalah orang-orang Yunani, Pak. Dan siapa mereka 2000 tahun yang lalu? Mereka adalah penjajah-penjajah yang masuk menguasai tanah Yudea, Pak. Tanah Yudea yang mengajarkan satu Tuhan, kemudian dijajah oleh penganut penyembah dewa-dewi. Itu jelas mengajarkan ajaran dewa-dewinya kepada bangsa yang dijajahnya. Layaknya Belanda menjajah Indonesia, jelas penjajah mengajarkan ajaran Kristen kepada negara yang dijajahnya. Bukan menjajah kemudian datang belajar agama Islam di Indonesia, tidak.
datang menjajah, mengajarkan ajaran Kristen ke Indonesia. Sama ketika Romawi Yunani datang menjajah ke Yudea, ke Galilea, ke Israel, ya, mereka mengajarkan penyembahan terhadap dewa Zeus, Pluton, yang mereka bungkus dengan sebutan Yesus. Terbukti merayakan tanggal 25 Desember, ibadah hari Minggu, pengajaran salib. Ya toh? Itu semua pengajaran-pengajaran dari ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, Pak. Makanya coba belajar sejarah. Nah, sekarang gini, apakah ada Musa mengajarkan ibadah hari Minggu? Apakah Musa ada mengajarkan menyembah kepada manusia? Apakah Musa ada mengajarkan menyembah dalam tiga Tuhan? Apakah Musa pernah mengajarkan bahwa akan diutusnya seorang rasul yang mengajarkan untuk membatalkan hukum Torah bernama Paulus? Tidak, Pak. Tetapi yang diimani oleh orang Kristen kemudian adalah seluruh pengajaran-pengajaran yang dititipkan oleh agen Romawi untuk diajarkan. Dan itulah Kristen. Ini bukan fitnah, ini fakta. Makanya saya katakan kepada Bapak, tinggalkan materi awam. Kita kaji materi yang lebih tinggi. Karena saya melihat pemahaman Bapak jauh di atas teman-teman pendeta yang lainnya. Jadi gini, Yesus itu bukan Tuhan. Karena memang sudah dinyatakan di dalam Yohanes 1 di filsafat Yunani, pada mulanya Yesus itu adalah firman. Artinya, pada mulanya Yesus itu berasal dari kehendak Tuhan, yaitu Al-Kalam, di mana Al-Kalam menyebabkan Allah berfirman. Sehingga Yesus itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau Bapak masih menyangka ini, maka Bapak akan mengimani bahwa Bapak itu pada mulanya adalah firman. Tapi kan tidak. Bapak itu bukan pada mulanya adalah firman. Hanya Yesus, hanya matahari, hanya alam semesta ini yang pada mulanya adalah firman. Bapak atau Allah atau Allah tidak bermula dari firman. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, melainkan Tuan atau junjungan, atau Adon, atau Maran, atau Kurios, atau Lars. Ya. Jadi orang-orang yang memegang pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berubah menjadi Elohim, ya, yang mereka mempergunakan Yesaya 9 ayat 5 kalau nggak salah, di mana muncul frasa El Gibor yang artinya Tuhan yang perkasa. Yohanes 10 ayat 34 di mana Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6, dia mengatakan, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan." Tapi ingat, Pak, ayat ini harus dipahami secara keseluruhan. Dari ayat 36 hingga ayat 38. Kata Yesus kepada mereka, "Bapa pekerjakan baik, ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Kemudian jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan, dan engkau sekalipun hanya seorang manusia." Ingat, orang Yahudi mengakui sekalipun hanya seorang manusia saja. Orang Yahudi loh, sesama dengan Yesus loh, mengatakan sekalipun engkau hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Lalu apa kata jawab Yesus kala itu? Apa jawab Yesus? Apa klarifikasi Yesus pada David? "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan, sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia ini untuk menyampaikan firman-Nya, engkau menghujat Tuhan? Karena aku telah berkata, aku anak Tuhan, aku penyampai firman." Jadi jelas, dalam kasus pelemparan batu orang-orang Yahudi kepada Yesus, bukan karena Yesus menisbahkan dirinya sebagai Elohim, sebagai Tuhan, melainkan orang Yahudi ingin melempari Yesus karena ucapan Yesus dianggap menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Baca ayat 33. Ucapan apa yang membuat orang Yahudi tersinggung dan menuduh Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Pertama, Yesus mengatakan dirinya berkuasa memberikan hidup yang kekal. Ayat 28. Kedua,
Yesus menyatakan dirinya dan Bapa adalah satu, ayat 30. Ketiga, Yesus menyatakan dirinya anak Tuhan, ayat 36. Jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah Elohim, mengapa dia justru mengajarkan pada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percaya jugalah kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Demikian pula dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu, dan hanya kepada Dia, bukan aku, tetapi Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Dan akhirnya dikatakan, Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 dari Yohanes 4. Dan sayang sekali, Yesus bukan roh. Yesus manusia yang dilahirkan oleh manusia, yang dinetein oleh manusia, yang diceboin oleh manusia, yang dibunuh oleh manusia, yang disembah oleh manusia, yang memiliki akal lemah, sama seperti Bapa. Mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Jadi penjelasan saya ini, walaupun pada level atas sering disalahpahami oleh orang-orang yang memahami tingkat IQ lemah, mereka menganggap bahwa saya mengingkari status Yesus sebagai manusia hanya karena saya menjelaskan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya setara dengan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Tetapi orang yang memahami dengan ilmu tinggi akan tahu persis tujuan daripada apa yang saya sampaikan. Bahwa Yesus mengajarkan Tuhan itu adalah roh. Yesus bukan roh. Yesus manusia. Yesus terangkat ke langit bersama dengan jasadnya, bukan dengan rohnya saja. Berarti yang Tuhan bukan Yesus. Yesus pada mulanya adalah firman, baru kemudian berubah menjadi makhluk ciptaan. Berarti yang kau sembah bernama Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari Al-Kalam Allah. Bertobat Pak David. Betul, kamu kan orang sekolahan, ya kan? Jadi kalau kamu mau ambil kesimpulan itu, ya tolonglah gitu loh. Setelah ngerti, baru ambil kesimpulan. Jangan karena gara-gara, oh bahasa aslinya Yunani, ya kan? Ada kata logos, ada kata theos. Berarti ini berasal dari kepercayaan Yunani. Nanti kalau diterjemahkannya ke bahasa Cina misalnya, oh ini berarti kekristenan ini sama dengan kepercayaannya orang Cina. Ini gimana sih Jul? Kamu kan mungkin di sekolah ya kan? Kamu kan S2 ya kan? Kan ada perbandingan agama. Nah itunya yang dibandingkan gitu loh. Jadi jangan gara-gara agamanya Yunani. Bahasa yang dipakai adalah Yunani. Terus kamu tahu-tahu berkesimpulan, oh kalau gitu ini berasal dari kepercayaannya orang Yunani. Itu gimana sih Zul? Itu ya sorry ya, ini nggak bobot gitu loh kesimpulannya. Nah nanti saya bisa ambil kesimpulan juga nih, oh karena Islam itu Allahnya itu dari bahasa Arab, Qurannya, berarti kalian juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Elohim. Kan saya katakan itu kan bodoh kesimpulan begitu ya kan. Bukan itu yang menyebabkan Allah SWT itu berbeda dengan Elohim, bukan karena bahasa. Tapi lihatlah isi dari kitab sucinya gitu loh, apa yang diyakininya, itu yang paling penting. Ngerti nggak? Jadi jangan sesimpel itu. Oh ini pakai bahasa Yunani, berarti jadi keyakinannya seperti ya orang Yunani juga. Coba kamu renungkan dulu lah. Pak David, orang Cina yang beragama Kristen, saya tidak menunjukkan bahwa Kristen itu berasal dari Cina. Karena di Cina pun menyembah Buddha.
di mana Buddha adalah merupakan jelmaan daripada titisan dewa. Saya tidak ngajarin gitu, Pak. Saya tetap mengajarkan bahwa Kristen itu asalnya dari Yunani Romawi. Begitu juga orang India yang Kristen. Saya tidak mengajarkan bahwa mereka itu menyembah Krishna, tidak. Meskipun mereka juga mengajarkan Trimurti atau Trinitas. Tetapi saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa kalian menyembah Dewa Zeus. Kenapa? Karena sejarah, Pak. Fakta. Tanah Yudea Galilea itu dijajah oleh Romawi yang adalah orang Yunani. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Sementara Yesus itu adalah Yahudi, penganut Yudaism. Dari mana saya bisa menjelaskan seperti itu? Dari kitab Bapak aja udah jelas kok, meskipun masih error di dalam silsilah Yesus, Matius 1 ayat 17, Lukas 3 ayat 23 sampai 28. Silsilahnya jelas dilaporkan oleh wartawan-wartawan ini, mengambil dari garis keturunan Salomo anak Daud, Raja Israel, Matius 1 ayat 6. Dan jika ditarik terus ke atas, ya, silsilahnya ini, maka sampai kepada leluhur Mesias, yaitu Yahuda, yang juga merupakan anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, sebagai pewaris daripada anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Kan jelas, Pak. Nah, silsilah yang dilaporkan Lukas sama, mengambil dari garis Nathan anak Daud, Lukas 3 ayat 32, hingga juga sampai kepada Abraham, terus sampai kepada Adam. Jadi asal-usul kesukuan yang jelas yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari orang Yahudi. Berarti dia adalah Yudaism. Coba baca Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa junjungan agung kita berasal dari suku Yehuda. Coba Bapak lihat itu. Jadi Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang berbau Yunani. Tidak mengajarkan seperti konsep Kristen. Lalu kemudian, Yesus dari gaya berpakaian sangat mencirikan seorang Yudaism yang taat. Kata wartawan yang menuliskan di dalam kitab Matius 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jumbai jubah Yesus. Jadi, kata jubah, apa kata jumbai jubah maksud saya? Itu adalah ujung tepi jubah di mana tarekat sir yang mencirikan seorang laki-laki Yehuda yang berpakaian dengan motif ke-Yahudi-Yahudian. Ya, itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Lalu kemudian apa lagi? Yesus itu mengalami proses brit milah. Apa itu? Sunat. Pada hari ke-8 sesuai dengan Torah. Jadi jelas, Yesus itu adalah seorang Yudaism, bukan orang Kristen. Jadi Bapak salah. Salah. Ya, ketika Bapak mengatakan Kristen itu adalah ajaran Yesus, salah. Coba kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai ayat 23 atau ayat 24. Ketika genap 8 hari, dia harus disunat. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut Torah Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Torah, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk dipersembahkan menurut yang difirmankan di dalam Torah, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus adalah Yudaism, bukan Kristen. Kemudian apa lagi? Yesus mengalami bar mitzvah. Dijelaskan dalam Lukas 2 ayat 41
sampai ayat seterusnya, ya, coba Bapak buka nanti, di mana Yesus mulai muncul pada usia ke-12 tahun di dalam usianya, ya, dan kemunculan di usia ke-12 tahun itu dimulai di Bait Suci saat kedua orang tuanya melaksanakan perayaan tahun Paskah. Berarti Yesus adalah Yudaism yang taat menjalankan apa yang dilakukan sebagai ritual orang Yahudi. Ya, Yesus membaca Torah, Yesus beribadah hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Dan datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, tempat dia dilahirkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke sinagog, bukan ke gereja. Lalu berdiri hendak membaca dari gulungan kitab, bukan dari gospel, tetapi dari Alkitab. Yesus melakukan aliyah atau menaikkan Torah di sinagog Yahudi yang jatuh pada tiap hari Sabat. Jadi Yesus itu adalah Yudaism, bukan Kristen, Pak David. Lalu Yesus juga melaksanakan Sepa Modem atau 7 hari raya yang ditetapkan oleh Hasem. Sepa Modem artinya 7 hari raya yang merupakan ketetapan Hasem di dalam Imamat 23 ayat 1 sampai ayat 44. Jadi Sepa Modem bukan hanya merupakan perayaan panen, namun satu perayaan momentum perbuatan Tuhan bagi umatnya di masa itu, ya, maksudnya perayaan yang bersifat profetik mesianik yang kemudian diambil upacara ini oleh sekte mesianik sekarang yang ke Yahudi-Yahudiaan. Jadi ini yang Bapak perlu pahami dengan baik. Yesus itu adalah Yudaism dan dia bukan Kristen. Sementara Kristen bukan Yudaism, tetapi Kristen itu adalah penganut Helenisme Stoa dari ajaran-ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi dan Yunani. Sampai sini Bapak paham? Coba saya mau nanya satu hal deh ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Krishna itu seperti Kristus gitu kan, itu kan sebetulnya cocokologi aja ya. Cocokologi, ngerti nggak? Ada Krishna, Kristus. Kamu tahu nggak sih, Krishna itu waktu dia yang katanya juga menitis dalam diri siapa itu? Krishna ya. Coba kamu bandingkan, aduh ini sorry deh. Kau membandingkannya dengan Yesus ya. Coba di situ dulu deh. Krishna yang kamu katakan itu hampir sama dengan Yesus, itu di mananya gitu loh. Coba deh jawab dulu ini deh. Jadi Bapak telah lagi setiap untaian pemaparan saya, supaya Bapak itu tidak bertanya hal-hal yang menurut saya hal-hal yang Bapak jadikan hanya untuk menutupi. Krishna itu jelmaan dewa, datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Beda dengan Yesus enggak? Enggak kan? Sama. Nah, kita enggak perlu ke sana. Cukup Bapak tahu bahwa orang India juga mengimani konsep Trimurti, sama dengan Trinitas. Tapi Bapak harus paham, manusia Yesus yang adalah Yudaisme, ya, Bapak tidak bisa mengenyampingkan atau menganggap sepele aspek pengajaran Yudaisme yang dibawa oleh Yesus tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang syariat dan lain sebagainya. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik, ya. Jadi Bapak tidak perlu mengatakan bahwa coba Anda jelaskan Krishna, coba Anda jelaskan Horus. Nggak usah. Lihat aja bagaimana perbedaan antara Yesus dengan Kristen. Kristen lebih sama dengan ajaran mitologi Helenisme Stoa atau lebih sama dengan pengajaran Yesus, baik dari segi akidah, baik dari segi akhlak, baik dari segi syariat, keagamaan,
prosesi ibadah dan seterusnya. Sama yang mana? Kristen sama dengan orang-orang yang mengajar ajaran pagan atau Kristen sama dengan Yudaism? Ayo. Yesus sama dengan hidup keberagamaannya sama dengan Kristen atau sama dengan Yudaism yang ada sekarang? Ayo. Dari situ aja sudah nampak, Pak. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh keluar dari konteks. Awalnya kan saya mengatakan Yesus itu berasal dari firman. Betul, Yesus itu berasal dari perkataan. Siapa punya yang perkataan? Sang Allah, Sang Tuhan. Jadi Sang Tuhan berkata, hamillah engkau Maria. Hamil Maria, berproses 9 bulan, lahir Yesus. Maka dikatakan Yesus tercipta dari manusia. Tercipta pada mulanya dari firman. Itu tidak salah itu, Pak. Itu sudah benar. Jadi proses ya, yang Bapak lupakan adalah pewarisan keyahudian yang diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus mengajarkan tentang konsep Torah. Itu kemudian diajarkan oleh orang Kristen dengan menganut ajaran politeisme, menganut banyak Tuhan. Jadi Kristen sadar, tidak sadar, mereka seakan-akan merasa diri mereka itu berasal dari tanah Palestina. Padahal secara kontekstual atau dikontekstualisasikan pengajaran Kristen itu jelas menyerap budaya-budaya dan ide-ide lokal seperti filsafat-filsafat Yunani yang saya jelaskan secara nyata kepada Bapak. Mau tidak mau, suka tidak suka, ingkar ataupun tidak, fakta keimanan Bapak itu tidak berbeda jauh dengan pemahaman Trinitas jauh sebelum Yesus itu diciptakan oleh Allah ke muka bumi. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa Tuhan yang Bapak sembah itu adalah Dewa Zeus yang kemudian dibungkus dengan sebutan Yesus, merujuk kepada nama Yesua atau Isoh. Saya kira seperti itu, Pak David, selaku orang yang memiliki pemahaman lebih tinggi. Mungkin pembahasan kali ini saya tidak seperti hari-hari yang lain, karena saya menganggap Bapak lebih paham daripada pendeta-pendeta lainnya. Yang pastinya Yesus itu bermula dari firman, Pak. Allah tidak bermula dari firman. Hasem tidak bermula dari firman. Dia tidak memiliki permulaan. Yesus memiliki permulaan. Apa permulaan Yesus? Permulaannya adalah firman. Paham ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan untuk mendapatkan hidayah kepada Bapak Pendeta David yang saya hormati. Oke, kalau kamu ngerti NRK, Hologos ya, itu saya lebih enak jelasinnya. NRK itu kalau di dalam tanah itu adalah Bereshit. Bereshit tahu nggak? In the beginning juga sama artinya. Pada awalnya, Bereshit bara Elohim. Itu maksudnya pada mulanya Elohim itu menciptakan dari ketiadaan lah ya, langit dan bumi. Nah, nanti Yohanes juga membawa hal ini. NRK and Hologos. Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu sama. NRK-nya itu jadi Bereshit juga. Bereshit, Haya, Hadafar. Nah, itu bahasa Ibraninya. Ini mau menyatakan bahwa pada mulanya itu maksudnya sebelum, tadi saya udah jelasin juga loh, ini. Pada mulanya itu maksudnya sebelum alam semesta ya, langit dan bumi, semua ciptaan ini ada.
Itu namanya in the beginning atau Bereshit atau pada mulanya. Nah, sebelum semuanya ada ini, hologos atau hadafar dalam bahasa Ibraninya itu sudah ada gitu loh. Nah, itu mau merujuk kepada hadafar atau hologos itu adalah kekal gitu loh. Ngerti nggak artinya? Jadi ini tidak ada mengkait dengan logosnya orang Yunani. Ini nggak ada filsafat Yunani acan-acan gitu loh. Kalau logos dalam filsafat Yunani itu namanya ide, ya, ide gitu loh, idea, pemikiran, sistem. Nah, nanti itu bisa dalam bentuk ucapan. Jadi kamu itu bisa nyambung-nyambungnya dari mana gitu loh. Hologos orang Yunani ya dalam filsafat dengan hologos atau hadafar itu yang adalah pencipta langit dan bumi. Emang logosnya Plato itu dia pencipta langit dan bumi? Coba kamu buktikan. Gimana sih kamu itu? Orang Yunani tidak mengenal adanya pencipta ya. Mereka itu, nih ya kalau saya nggak salah ya, yang paling tinggi itu ada yang namanya, di atasnya Demiurgos itu siapa itu loh. Ya intinya ada yang paling tinggi, saya lupa namanya, ada Demiurgos, baru nanti ada Theos. Ada logos di situ. Ini filsafatnya orang Yunani. Jadi kalau buat orang Yunani, ini yang pencipta ini yang paling tinggi nih. Tapi setelah dia mencipta itu, dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ciptaannya. Itu berasal dari filsafatnya Yunani. Nah, nanti supaya ciptaannya itu bisa terus berjalan, itu nanti ada yang namanya Demiurgos. Nah, si Demiurgos ini nanti dia juga ciptain lagi, yaitu Theos, ada Logos juga, untuk mengatur semua ciptaan yang ada di alam semesta ini supaya bisa berjalan dengan semestinya. Itu baru filsafat Yunani. Ngerti? Jadi kalau dalam filsafat Yunani ini pencipta ini sudah nggak ada urusan lagi dengan ciptaan. Sedangkan kalau di dalam ajaran kekristenan atau Yahudi, Allah itu atau Elohim itu adalah pencipta. Dan dia sangat concern atau memiliki satu hubungan dengan ciptaannya, terutama manusia gitu loh. Ya tentu saja hal ini berbeda lah, mana ada sih kemiripannya cuma gara-gara logos doang dan theos doang. Terus kamu mau mengeneralkan bahwa semuanya dari budaya Yunani atau kepercayaan orang Yunani. Ya saya katakan ini salah kaprah dong. Nah sekarang saya akan balikkan lagi sedikit ya. Kalau nama Allah SWT itu berasal dari pra-Islam, apakah kalian juga mau setuju bahwa Allah SWT kalian itu berasal dari pra-Islam atau penyembahan berhala pada saat itu? Coba nanti dijawab juga itu. Dan kalau setahu saya nih, Allah SWT itu dia juga tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ciptaannya, ya kan? Makanya yang mewahyukan aja dia mesti sampein lewat perantara Jibril. Mirip nggak dengan yang tadi yang saya jelasin tuh? Nah nanti setelah kalian seandainya masuk surga pun, kalian tidak akan berjumpa lagi dengan Allah. Kalian hanya disediakan satu tempat yang namanya jannah, dan kemudian kalian bersenang-senanglah di situ gitu loh, melampiaskan apa aja yang katanya selama di bumi kalian tahan-tahan itu. Tapi kalian tidak akan berjumpa
sedetik pun dengan Allah itu. Benar nggak begitu? Ya, jadi saya katakan, balik lagi nih, kalau dalam iman orang Kristen itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan orang Yunani. Tidak ada sangkut pautnya gara-gara ada kata logos dan theos, terus kalian mau mengambil kesimpulan, oh ini dari Yunani. Saya katakan itu, aduh gimana ya. Ya agak bodoh juga sih gitu loh. Masa gara-gara ada dua kata Yunani itu semuanya jadi kepercayaan Yunani? Terus yang Kresna juga, terus kamu jawab apa? Kok bisa nyambung-nyambungnya dengan Kristus itu apa gitu loh? Apa karena sama inkarnasinya? Sampai di situ doang, terus jadi semuanya sama? Sul, gimana sih? Coba, saya pengen tahu, coba kamu itu daya pikirnya, aklinya itu sampai di mana? Coba silakan jawab. Di atas saya sudah menggambarkan, Pak, saya sudah menjabarkan sejarahnya. Ya, 2000 tahun silam seperti apa sehingga konsep agama Kristen itu terbentuk dalam rupa semirip-mirip mungkin dengan ajaran Yudaism. Tetapi asalnya adalah penyembahan kepada dewa-dewa. Kalau Bapak kemudian senang ketika saya mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu dengan mengatakan en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kemudian kai theos en hologos, kemudian Bapak senang, saya pun senang. Artinya secara bahasa saja Bapak sudah paham bahwa konsep ini adalah konsep yang dianut oleh ajaran Yunani. Ingat Pak, ingat. Eling Pak. Sebelum Roma menganut ajaran Kristen atau ajaran Katolik, mereka memang sudah menganut konsep yang sama. Itu yang perlu Bapak pahami. Begitu banyak ahli bahasa Yunani yang memahami kata arche di dalam Yohanes 1 itu, Pak. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 14 dimaknai dengan kata sebagai permulaan atau the beginning. Bahkan para pakar Alkitab yang menganut Tritunggal pun jelas-jelas mengakui bahwa arche sebagai permulaan. Ya, dan kita lihat di Gospel Indonesia aja dulu. Beberapa versi jelas mengatakan bahwa itu adalah permulaan. Namun ada juga orang-orang Kristen yang mengklaim bukti Yesus itu adalah Allah, ngotot bahwa arche dalam Yohanes 1 itu bukan berarti ciptaan atau permulaan, tetapi adalah biasa mereka sebut dengan sebutan sumber. Yesus itu adalah sumber segala ciptaan. Jadi ketika kita memahami lebih jauh kata en arche en hologos itu, bahwa makna di dalam kitab yang Bapak anut sebagai kitab suci, kata arche itu pada umumnya memang artinya adalah permulaan atau awal, menunjuk kepada keterangan waktu. Ya, menunjuk kepada keterangan waktu. Jadi kita mau seperti apapun mutar-mutar, Bapak tidak akan pernah lolos dari pernyataan-pernyataan kitab Tuhan Bapak sendiri bahwa Yesus itu memiliki permulaan, bermula dari firman. En arche en hologos, pada mulanya adalah firman. Apakah Bapak pada mulanya adalah firman? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah sang pencipta. Apakah Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman? Iya. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan. Ya. Arche dalam ayat Yohanes 1 ayat 1 itu jelas Bapak juga percaya kan pada mulanya atau awalnya. Dan tidak ada seorang sarjana Alkitab pun atau sarjana gospel pun atau lulusan teologi pun yang paham bahasa Yunani yang akan menerjemahkan kata arche itu sebagai sumber
dari segala ciptaan. Tidak akan ada, Pak. Ya, hanya di Indonesia ini yang mengada-ngada. Karena mereka sebenarnya tidak paham bahasa Yunani, kan gitu. Nah, coba Bapak pahami dengan baik. Kata mulanya pada Yohanes 1 ayat 1, arke atau arke en hologos, pada mulanya. Itu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar mula. Ya. Demikian juga kalau Bapak ingin mengatakan, oh ada kok di dalam Wahyu 3 ayat 14. Yesus itu bukan dikatakan sebagai pada mulanya, tetapi pada usul dia adalah sumber dari segala ciptaan. Bapak salah. Kata permulaan itu berasal dari kata mula. Berarti awal. Berarti Yesus itu pada awalnya adalah perkataan. Nah, apakah Bapak pada awalnya adalah perkataan? Bukan. Bapak pada mulanya memang sudah Bapak. Kalau Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus memiliki proses. Berarti dia adalah ciptaan. Jadi Bapak sebagai penganut Tritunggal, kemudian orang India sebagai penganut Trimurti, ya, itu memang setuju, memahami bahwa Krishna atau Yesus pada mulanya adalah firman, karena kemudian firman disalahartikan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal yang dimaksud di sini adalah pada mulanya adalah perkataan Sang Pencipta, kemudian terciptalah Krishna, terciptalah Yesus. Datang kemudian konsep penganut ajaran pagan mengakui yang tercipta dari firman itu adalah firman itu sendiri. Padahal salah. Yang memiliki firman itu adalah Allah Al-Kalam, yang memiliki sifat Al-Kalam. Dengan sifat Al-Kalamnya kemudian dia mampu berfirman. Ya. Jadi mau seperti apapun ya, Bapak mau mutar-mutar kayak manapun, itu tidak akan pernah bisa Bapak lari dari kenyataan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yohanes 1 ayat 1, Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti dia ciptaan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana Galilea sebagai yang pertama. Berarti di situ menggunakan arke. Yang pertama berarti ciptaan. Yohanes 15 ayat 27, karena kamu dari semula menggunakan kata arke bersama-sama dengan aku. Artinya ada awalnya. Apa yang ada semula juga menggunakan kata arke di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi Pak, kata arke en hologos itu bukti Yesus itu adalah ciptaan karena dia berasal dari awal. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Tapi kalau Bapak masih juga tidak memahami dengan baik, ya saya rasa Bapak perlu belajar lagi lebih mendalam, ya. Ya, terima kasih Jul buat kengawurannya yang luar biasa ya. Kamu itu mau menggiring opini orang bahwa kekristenan itu berasal dari tetap kebudayaan Yunani gitu kan ya. Ini saya juga nggak ngerti lah, ini dari mana gitu loh. Terus terang panjang lebar itu saya cuma dengerin ya, ini memang ya kalau menurut Bible sih ini nggak ada ujung pangkalnya gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti kamu itu sumber sejarahnya dapat dari mana ya kan. Ya saya rasa kamu pernah baca buku mengenai itu ya, apa kayak model apa itu Jesus Conspiracy atau apa gitu kan. Ya pokoknya Yesus itu adalah merupakan bentuk konspirasi katanya. Jadi sepertinya akal-akalan lah gitu kan. Saya katakan Jul, kamu itu dapat sumber itu dari orang-orang ya mirip ateis lah ya.
Mereka enggak Kristen, enggak Islam juga. Oke, mereka sukanya baca, udah itu ya menurut mereka nih, dianalisa ya seperti inilah jadinya, membuat kehebohan doang. Tapi kalau nilai kebenarannya adalah totally nol, ngerti nggak? Saya katakan kekristenan itu tidak datang dari Yunani, Zul. Kamu terus hubung-hubungkan dengan Zeus itu, aduh. Jangan kayak apa ya, ini cocokologi gitu loh. Yesus, Zeus, Us gitu loh. Kristus, Krishna, Kris. Saya katakan kalau kamu itu sekolah bertahun-tahun menghabiskan duit banyak ya, cuma dapat otaknya model begini, mendingan kamu nggak usah sekolah lah. Kasihan. Kamu kalau mau baca ya, bacalah nih ya. Kekristenan itu berasal dari Jewish root. Ngerti nggak Jewish root? Akarnya itu ya memang kepercayaannya orang Yahudi, Judaism. Makanya salah satunya tadi saya jelaskan bahwa penebusan dosa itu berasal dari Judaism. Itu ada di dalam kitab Imamat. Itu nanti lebih ke belakang lagi waktu Adam pertama kali berdosa. Nah, terus kamu mau menghubungkannya dengan Helenisme lah, kebudayaan Yunani lah, Zeus lah. Memang kamu itu bacaannya apa gitu loh. Kamu udah baca Alkitab belum sih? Makanya gini ya, saya anjurkan daripada kamu itu baca novel-novel yang dikarang oleh orang model Dan Brown, si Akarya, saya tahu itu. Mendingan kamu baca satu Alkitab full. Ya, semoga kamu dapat benang merahnya gitu loh ya. Jadi ada urut-urutannya atau kronologinya. Nanti lain kali kita akan bicarakan dari mana sih paham Tritunggal itu gitu loh. Itu memang paham yang atau konsep yang agak sulit ya, karena ini kita bicara mengenai konsep Allah sebetulnya atau konsep Tuhan. Tapi saya akan coba jelaskan. Semoga kamu juga otaknya cukup bagus. Nah, saya kembali tadi ya. Kamu ngalem bahwa Islam itu menyembah monoteisme. Kamu sudah baca belum pra-Islam? Zaman di mana Ka'bah itu masih banyak patung dewa-dewinya yang 360 itu. Itulah sejarah awal mulanya Islam gitu loh. Namanya juga pra-Islam ya kan? Di mana pada zaman itu, itulah dewa-dewi yang sesungguhnya itu disembah oleh kakeknya Muhammad. Nah, kemudian punya anak namanya Abdullah. Itulah bapaknya Muhammad. Abdullah artinya apa? Abdi Allah. Dari mana istilah Allah itu sebelum Muhammad, pendiri dari Islam itu ada? Ya karena pada zaman Ka'bah itu, zaman pra-Islam itu, Allah itu adalah salah satu dari sesembahannya. Nah ini kalau kalian mau tahu nih, sorry saya katakan begini. Jadi jangan si Zul itu, kamu mengaitkan kekristenan itu dengan kepercayaan orang Yunani, Zeus dan segala macamnya, itu nggak ada hubungannya, Zul. Makanya kitabnya itu adalah ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tadi saya udah jelaskan juga, perjanjian lama itu berisi mengenai nubuatan, mengenai semua hukum-hukum Judaism ya kan, yang ditulis Musa, dan nanti ada nabi-nabi, dan nanti ada kitab sejarah juga. Akarnya dari situ. Makanya Yesus juga berasal dari latar belakang Yahudi. Makanya Yesus datang, dia harus menggenapi semua hukum Torahnya itu. Baru dia itu menjadi satu pribadi yang sempurna, memenuhi tuntutan semua hukum Taurat gitu loh, termasuk disunat ya kan,
Ya, bisa juga mungkin nggak makan babi. Cuma kalau nggak makan babi nggak ada sih, nggak dicantumin di Bible itu. Kalau disunat iya, pada hari ke-8. Jadi semua hukum Torah itu Yesus harus memenuhinya. Karena dia kan anak domba Allah, harus sempurna toh. Nah, jadi saya katakan, latar belakang dari Yesus yang nanti kita ini, orang Kristen ini mengikuti Yesus itu, ya dia harus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Baru nanti dia itu bisa layak menjadi anak domba Allah. Dengan kematiannya dia menanggung dosa manusia. Nah, terus kepercayaan Yahudinya di mana? Ini akidah utama dari orang Kristen gitu loh ya. Kamu terus mau menghubungkan dengan kepercayaan Yunani, apalagi dengan Zeus. Jadi jangan Yesus, Zeus, Us. Aduh, Jul. Makanya saya katakan percuma kamu sekolah kalau begini. Coba ada apa lagi ilmunya yang kamu bisa bagiin itu apa gitu loh. Saya tunggu deh sampai jam berapa ini. Pak David, ya mungkin Bapak lebih tua dari saya, Pak. Tapi kajian tentang kristologi ya mungkin antara Bapak dengan saya ya 11-12 lah, Pak. Bedanya, saya mengkaji tentang kristologi itu dengan menggunakan konsep akal, bukan iman, dan juga konsep sejarah dan fakta hari ini. Sementara Bapak mengimani agama Bapak dengan konsep mimbar gereja, tidak melihat dengan kacamata yang lebih luas. Kalau Kristen itu berasal dari ajaran Yudaism, hari ini Israel akan menjadi negara yang menjadi pusat kekristenan, Pak. Bukan di Roma, bukan. Karena yang diceritakan kemudian oleh Kristen di atas mimbar gereja, kekristenan itu bersumber lahir kemudian dibesarkan di Israel, di tanah Palestina, di Yerusalem, di Yudea, di Galilea. Tapi fakta tidak seperti itu adanya. Berbeda dengan Islam. Islam dibesarkan di Arab, sampai hari ini di Arab Saudi menjadi pusat keislaman. Gitu. Kristen apakah berasal dari tanah Israel? Tidak. Sejarah menyatakan Roma ya menjajah tanah Yudea dan Galilea, menjajah Bani Israel 2000 tahun yang lalu. Bapak jangan menutup mata. Dan mereka yang menjajah ini sudah menganut ajaran Helenisme Stoa, penyembahan terhadap banyak dewa dan banyak dewi. Jadi kalau Bapak mengatakan pembelajaran tentang juru selamat itu berasal dari Yesus, berasal dari Yudaism, ya, tetapi Bapak melupakan kata kristologi itu adalah hak klaim yang menjadi hanya milik orang Kristen atau hak milik Katolik, dan itu tidak menjadi ajaran di dalam kitabnya Bani Israel ataupun sub-sub pengajaran kitab-kitab Yudaism. Jadi yang perlu Bapak pahami adalah pengenalan pertama tentang ketuhanan yang esa kepada orang-orang Kristen yang tadinya menyembah dewa-dewa ini dilakukan oleh para pengikut ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Yunani atau Eropa yang berada di lingkungan tanah jajahan Romawi, yaitu Yudea Galilea pada saat itu. Itu yang perlu Bapak pahami. Orang tidak belajar sejarah pun tahu itu, Pak. Jadi, pengenalan akan konsep ketuhanan berlangsung saat terjadinya kontak sosial antara para pedagang Yahudi, nelayan Yahudi, dan para sahabat atau murid Nabi Isa atau Yesus atau murid-murid dari muridnya Yesus, yaitu orang-orang yang pada saat itu berada di Eropa ke arah Asia Kecil,
dan tepian barat benua Eropa seperti di Damsyik, Antioquia, Tarsus, kemudian apalagi Laodikia, Kolose, Efesus, Filipi, Galatia, Korintus, dan seterusnya berakhir di Roma. Itu selaras dengan apa yang dituliskan oleh sejarah, dan kita ketahui bersama bahwa kontak itulah yang kemudian selain dari penjajahan tadi yang mengajarkan tentang kekristenan, yang mengajarkan tentang konsep Tuhan yang kemudian mereka padukan menjadi konsep ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Gitu loh Pak. Jadi keabsahan daripada bukti 2000 tahun yang lalu adalah seorang laki-laki di tanah Yudea dari kata Yehuda, anak keempat dari Nabi Yakub yang juga berkembang menjadi kata Yahudi. Galilea yang adalah daerah distrik utara Palestina sekarang ini, terus kemudian di kota Nazaret yang menerima keberkatan sangat luar biasa dari Allah dengan lahirnya seorang laki-laki disebut Kristus atau Yesus, yang artinya yang diurapi, yang ditasbihkan, atau yang dibaiyat sebagai utusan atau rasul. Itu adalah seorang laki-laki di tanah Galilea, Yudea, yang khusus diciptakan oleh Allah untuk mengajarkan hukum Torah, bukan mengajarkan seperti apa yang dianut oleh Kristen sekarang. Ya, Bapak harus ingat, bahasa Ibrani yang diperkenalkan oleh Ibunda Maria kepada anaknya itu jelas mencerminkan bahwa Yesus itu menganut ajaran Yudaism, tidak menganut ajaran Kristen. Itu yang perlu Bapak pahami. Jadi ajaran Kristen menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh, itu adalah ajaran pagan dari Yunani, Pak. Sementara Yesus sendiri mengajarkan ajaran monoteisme. Yesus mengajarkan bagaimana kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Itu tujuan Yesus datang. Jadi Yesus itu ketika dikatakan bermula dari firman, itu benar. Karena memang Yesus itu adalah ciptaan. Sama seperti matahari. Sebelum matahari itu ada, dia bermula dari firman. Kemudian dia menjadi. Sama seperti Yesus. Jadi Pak David, ya, mungkin Bapak dikagetkan dengan materi yang saya paparkan ini. Tapi itulah fakta, Pak. Kristen itu tidak berasal dari pengajaran para nabi, tapi berasal dari pengajaran penjajah-penjajah Romawi kala itu yang mencoba melanggengkan konsep ketuhanan dewa-dewa mereka dengan menggunakan dengan menggunakan topeng terjemahan kitabnya Bani Israel yang kalian sebut kemudian dengan Perjanjian Lama, yang dicocok-cocokkan dengan kitab yang kalian kanon. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Sul, yang ini tadi kamu udah jelas ya. Pada mulanya, itu bukan pada awalnya terus kamu ngerembet-rembet berarti Yesus punya awal. Itu salah tafsir yang totally wrong, tahu nggak itu? Aduh, kalau ulangan tuh dapat 0 kamu. Tadi saya udah jelasin, ini sebenarnya udah saya jelasin, cuma saya mau ulang sedikit deh. Yang dimaksud NRK itu pada mulanya sebelum ada langit dan bumi. Nah, disitulah sang firman atau nanti yang nuzul menjadi manusia yang namanya Yesus, Yesua sebetulnya, itu sudah ada gitu loh. Jadi bukan Yesus itu punya awal. Yesus sudah ada sebelum ada ciptaan alam semesta ini. Siapakah pribadi seperti itu? Dialah Allah. Dialah Tuhan karena memiliki sifat kekekalan.
Coba diresapi baik-baik lah ya. Ini kamu ini ternyata banyak sekali gitu loh kesalahpahamannya atau ketidakmengertiannya. Ya kamu sering-sering ngobrol sama saya lah ya. Semoga tercerahkan ya. Kalau kita memiliki tujuan yang sama supaya di akhirat tidak nyesel, ya silakan kamu sering-sering ngobrol sama saya. Tidak salah apa yang Bapak katakan. Jadi firman atau al-kalam itu memang sudah ada pada diri Allah, yaitu sifat al-kalam, sifat berkata-kata, sifat berfirman, atau firman yang ada pada diri Allah. Tetapi Yesus yang adalah makhluk itu berasal dari firman, bukan sang firman, bukan firman tetapi berasal dari firman. Makanya dikatakan dia adalah, mulanya adalah firman. Jadi Bapak tidak bisa mungkiri, itu terjemahan baru loh Pak. Itu terjemahan baru. Kalau Bapak ingin lebih jauh lagi memahami tentang bahwa Yesus itu adalah ciptaan, ya silakan Bapak melihat dari kata arke atau kata apa ya di dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kata kanah. Silakan Bapak lihat di kitabnya orang Yudaism. Bagaimana kemudian konsep Allah pada mulanya mencipta. Ya. Jadi menciptakan dalam bahasa Ibrani itu kanah sama dengan kata arkeh di dalam bahasa Yunani. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, nah itu Anda sudah masuk ke dalam konsep Yunani. Tapi kalau Anda masih mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, Anda masih dalam konsep Yudaism. Bahwa segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini pada mulanya adalah kanah. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan di dalam bahasa Arab adalah kalam. Atau dalam sifat Allah disebut al-kalam. Atau kalimah, perkataan. Nah, makanya Yesus dikatakan berasal dari kalimatullah, perkataan Allah. Itu jelas. Jadi Pak David ya, sebagai pendeta, bukan saya mau mengajari Pak, tetapi saya hanya meluruskan. Ya, saya hanya ingin meluruskan apa yang Bapak imani selama ini, Bapak ajarkan selama ini, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Istilah di dalam pembelajaran kristologi yang kita pernah ajari, kalau kita menitik beratkan terhadap pemahaman di dalam kitab Mazmur 90, kalau saya tidak salah ingat ayat 1 sampai ayat 2, gunung-gunung dilahirkan. Gunung-gunung dilahirkan itu sama dengan gunung diciptakan atau dibuat. Sama ketika Yesus dikatakan dilahirkan, itu berarti Yesus itu diciptakan, Pak. Istilah anak itu artinya mengandung arti diperanakkan, juga mengacu pada makna diciptakan. Jadi kita tidak bisa menyepelekan sebuah makna yang menurut Bapak konsepnya bukan dari Yunani. Di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 30, semoga Allah melindungi saya dari kekeliruan. Di situ banyak berbicara tentang praeksistensi Yesus sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan juga dengan istilah lahir, dibentuk dari permulaan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang pertama, dan anak kesayangannya diperanakkan. Artinya Yesus itu adalah ciptaan, hasil dari pekerjaan itu adalah ciptaan. Jadi mau seperti apapun Anda memahaminya, jelas karya Allah, ciptaan Allah itu adalah makhluk. Yesus hari ini apakah sudah berhenti menjadi makhluk? Dia tetap makhluk, Pak. Berarti selamanya Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Semoga diskusi ini bisa Bapak jadikan sebagai pembelajaran, juga termasuk diri saya,
mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah dipelajari ya beberapa tahun yang lalu, kemudian materi-materi yang juga berasal dari guru-guru saya yang ada di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri, yang telah mengajarkan konsep yang betul-betul mengenai tentang pengajaran Yesus ini. Ya, saya kira seperti itu Pak David. Syukron. Saya tidak pernah membaca di ayat satu pun dimanapun di Quran pun mengatakan jangan berdoa kepada Yesus. Syukron. Tidak ada perintah melarang saya berdoa kepada Yesus. Tidak ada juga tercatat memerintahkan saya berdoa kepada Yesus. Tidak ada. Syukron. Jadi kamu jangan gunakan ajaran Al-Quran kepada saya. Tidak bisa, saya tidak terima ajaran Al-Quran. Karena ajaran Al-Quran itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kenapa saya berdoa kepada Yesus? Karena saya membutuhkan hidup kekal. Yesus mengundang saya. Hei kamu orang-orang yang ngelit lesu, datanglah kepadaku supaya aku berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan bagi saya adalah hidup kekal itu. Karena undangan Yesuslah maka saya datang kepada Yesus untuk meminta melalui doa hidup kekal itu. Syukron. Ya. Tidak ada larangan berdoa kepada Yesus baik di Al-Quran maupun di Alkitab. Ini saya jelasin ke anak saya bisa ngerti Pak ya. Anak saya tuh baru kelas 6 SD. Kalau tidak tidur berarti rohnya itu masih ada di dalam raganya. Kalau tidur berarti rohnya itu berkelana. Dan kalau disalib ya, itu kan tidak tidur. Dan pada saat Yesus itu mati di salib, nah rohnya itu berkelana. Tapi beda sama orang biasa. Pada saat berkelana bisa balik lagi, makanya dia bangkit. Gitu. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan tanya. Cuma jangan tanya hal-hal yang saya sudah jelaskan. Ya, Bapak ini bukan anak kecil. Bapaknya Yesus ya ketuhanan lah. Allah Bapa di surga di bapaknya. Tapi bukan bersetubuh dengan Maria. Tidak sama ya. Itu kan keajaiban. Alkitab juga tidak menceritakan itu bagaimana Yesus itu bisa masuk ke dalam rahimnya Maria. Dia ditiupkan ya, ditiupkan roh ke dalam tubuh Maria itu. Jadi Allah itu sendiri yang masuk ya. Itu keajaiban. Keajaiban yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Ya. Tidak usahlah ini dibahas-bahas lopot. Ini saja. Bumi saja Tuhan kami ciptakan dari bahan yang tidak ada. Kamu tidak pikirkan itu ya. Bumi ini diciptakan dari bahan yang tidak ada bahannya. Seperti saya kalau membuat kue bakpao ya, harus ada bahannya yaitu terigu, gula, dan lain-lain ya. Kalau bumi ini Tuhan jadikan, diciptakan tanpa bahan, ini tidak kamu pikirkan. Sama saja dengan Yesus ini. Kok bisa Tuhan menjadi manusia, mengenakan sifat manusia, masuk ke rahimnya wanita Maria? Kok bisa? Kita tidak bisa memahami itu. Jangan terlalu pikirkan itu. Itu adalah pekerjaan atau karya Tuhan yang ajaib. Tidak usah masalah itu lagi. HP-mu ini loh, Pot. Saya dengar suaramu. Kamu ngetik di sana, kamu ngomong di sana. Kok bisa saya dengar di sini? Ini pun saya tidak sanggup memahaminya. Tidak kita pikirkan ini. Biarlah itu seperti itu. Tidak masalah. Karena itu tahu atau tidak tahu pun kita itu. Paham atau tidak paham pun kita itu loh, Pot. Itu bukan jadi penghalang kita boleh masuk surga loh, Pot. Jangan gelisah, jangan takut. Nggak usah pun paham itu. Kamu tidak akan terhalang masuk surga loh, Pot. Terserah kamu, Andi. Asumsi atau karangan. Saya sudah buktikan Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi dia diutus oleh Tuhan. Mau diapain lagi? Kan sudah terbukti Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengenakan sifat manusia. Artinya
Tuhan mengutus Tuhan. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Yang benar, Yesus itu adalah keturunan berzina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Ada mana? Lalu Yesus di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi, itulah sebabnya Yesus itu berkelima dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham. Contohlah, karena kita mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang bayangkan tidak ada? Saya pun mengaku itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Kenapa masalahnya? Dan itulah yang diprotes oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk berbagi dunia rusak ini. Itulah akan diperbaiki. Itulah kan? Siapa? Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu Ron, ini rekam ini. Supaya bisa kamu siarkan ke seluruh dunia, kemana-mana kamu. Yesus itu adalah keturunan orang-orang pendosa, orang-orang pezina. Kakek neneknya itu pezina. Rekam ini. Siarkan kemana-mana. Ya, itu menurut Alkitab ya. Siarkan kemana-mana. Alibi, langit, bumi, dan segala isinya itu hasil firman, hasil karya firman. Ya, jadilah. Nah, itulah. Tuhan berfirman, jadilah bumi, jadi bumi. Jadilah terang, jadi terang. Tapi kalau Yesus, dia sendiri firman itu. Perbuatannya menjadi ajaran, kelakuannya, omongannya menjadi panutan kita dia. Itulah firman itu. Mengandalkan sifat kemanusiaan. Supaya firman itu dibaca oleh manusia. Dibaca melalui apa? Perbuatan Yesus dan perkataan Yesus. Itulah firman itu. Yesus itu mengandalkan sifat kemanusiaan. Tapi Yesus itu bukanlah manusia seperti saya, seperti Muhammad. Buktinya, Muhammad mati sampai sekarang masih dalam kubur. Saya kalau mati busuk dimakan belatung. Tapi kalau Yesus mati sudah pernah mati, tidak dimakan busuk, tidak makan belatung, tapi hidup kembali, bangkit, kembali ke surga. Itulah buktinya Yesus bukan manusia. Dia adalah Tuhan itu yang mengenakan sifat kemanusiaan. Oke, para sahabat sekalian yang ada di grup ini, baik Muslim maupun yang kufur, Kristen, saya kira materi yang sedang saya bahas dengan Pak David, ya, Pendeta David Salim, sudah terurai dengan terinci bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena dia berasal pada mulanya adalah firman. Dan Pak David entah kemana menghilang tanpa ada pesan sedikit pun. Yang pasti Pak David sudah memahami kalau Yesus yang dituhankan itu adalah ciptaan Allah, di mana ciptaan Allah yang berasal daripada firman Allah itu sendiri. Adapun dikatakan firman itu ada bersama dengan Allah, itu yang dimaksud adalah kehendak Allah. Sifat yang melekat pada diri Allah itu yang maha berkehendak, ya, kemudian maha berkata-kata dan seterusnya. Itulah yang dimaksud firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, itu maksudnya adalah Allah itu adalah al-kalam yang memiliki sifat berkata-kata. Jadi Yesus yang adalah manusia, dilahirkan dan seterusnya, itu adalah manusia yang pada mulanya adalah firman. Sama seperti matahari makhluk yang pada mulanya adalah firman. Saya Zulkifli pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini, atau di dalam bumi ini, atau di dalam langit ini, di alam semesta ini, yang tidak berasal dari firman Allah. Maksudnya yang tidak berasal dari kehendak Allah. Jadi Yesus pada mulanya adalah berasal dari kehendak Allah. Jadi semua itu membuktikan bahwa
Yesus yang disembah adalah kesesatan yang nyata karena menyembah ciptaan Tuhan. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mendengarkan VN saya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf ketika materi-materi yang sedang kita bahas ini mungkin sudah sering kali dibahas oleh para guru-guru saya ya. Namun tidak bosan-bosannya saya mengajarkan Pendeta David agar paham bahwa orang Islam itu juga jauh lebih paham gospel daripada sarjana-sarjana teologi Kristen meskipun itu S3 sekalipun. Saya kira begitu dari saya ya. Pesan saya kepada Pak David, berhentilah menyembah ciptaan Tuhan karena itu adalah ajaran pagan, dan berhentilah mengajarkan untuk menyembah kepada ciptaan Tuhan karena itu adalah ajaran sesat. Saya akhiri, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.